anggaran, kemudian pengusahaan dan pelaporan, ya. Nah, memastikan Satuan Pendidikan Negeri Universitas telah menginput realisasi dana BOS reguler tahap 1. Tahap 1 berarti periode Januari Maret, ya. Januari, Februari, Maret silahkan diinput, ya. Ini paling lambat ternyata harus bulan Juli 2022. Sekarang bulan Mei tanggal 29 nih teman-teman. Ini berarti masih ada waktu 1 bulan ke depan. Ini sebagai dasar penyaluran tahap 3 tahun anggaran 2000. Jadi nanti ini sebagai dasar untuk penyaluran tahap 3. Jadi teman-teman semua bagi yang belum melakukan pelaporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Versa semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Versa Education for Life. Oke, sobat Versa semua, kali ini saya akan membahas tentang surat edaran berkaitan tentang percepatan penggunaan RKS atau ARKAS pada aplikasi ARKAS tahun 2022 ini, ya, untuk bendahara BOS seluruh Indonesia, ya. Dimana surat edaran ini sudah diterbitkan per tanggal 23 Mei kemarin. Oke, sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai saja videonya teman-teman. Oke, surat edaran ini sudah diterbitkan per tanggal 23 Mei kemarin, ya. Ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, gitu nih. Nomornya ini 3826 garing C garing PR titik 03.01 garing 2022. Halnya, nah ini yang penting sekali teman-teman, percepatan penggunaan aplikasi RKAS atau ARKAS di sini, ya, dalam rangka pengelolaan dana BOS, ya. Ini sudah ditujukan untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Nah, di sini nanti akan kelihatan data-data yang sudah ada di sini, gitu teman-teman semua. Dalam rangka mencapai pengelolaan anggaran satuan pendidikan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan terpadu, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan BOP PAUD, BOS, BOP Pendidikan Kesetaraan, dan surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor sekian nih, tentang pengintegrasian sistem informasi pengelolaan dana BOS. Kami sampaikan hal-hal seperti berikut. Untuk poin yang pertama, teman-teman semua, pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan meliputi tahun perencanaan penganggaran, ya, ini penatausahaan, kemudian pelaporan, ya. Perencanaan penganggaran atau sering kita sebut dengan rencana kegiatan, nih, RKAS, kemudian penatausahaan, kemudian pelaporan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan daerah. Yang kemudian poin kedua adalah pengelolaan dana BOS sebagaimana bukti 1 dilakukan melalui yang pertama adalah aplikasi RKS atau ARKAS, ya, untuk satuan pendidikan, dan manajemen RKAS atau MARKAS untuk dinas pendidikan. Oke. Yang poin ketiga, dalam rangka penyaluran dana BOS tahap 3, nah ini teman-teman, dalam rangka penyaluran dana BOS tahap 3 ini teman-teman wajib tahu dan paham di sini, ya. Sumber laporan realisasi penggunaan dana BOS tahap 1 tahun anggaran 2022 dilakukan melalui ARKAS. Jadi nanti mulai jadi pembuatan RKAS atau rencana kegiatan anggaran sekolah, mulai diinput di aplikasi ARKAS, kemudian nanti penatausahaan dan pelaporan juga di situ. Gitu nih. Ini syarat untuk pencairan dana BOS tahap ketiga, berarti tahap 1 harus sudah dilaporkan, ya. Perkembangan penggunaan, nah ini teman-teman, sejauh ini perkembangan penggunaan ARKAS per 23 Mei 2022 ini sebagai berikut. Total penerimaan dana BOS tahun anggaran 2022 ini ternyata sudah sekitar 2017.620. Nah, kemudian jumlah sekolah yang sudah registrasi ARKAS ini separohnya nih teman-teman, separohnya lebih. Ini 186.544. Nah, kemudian dari 1.886.544 ini ternyata jumlah sekolah yang sudah input RKAS sampai dengan pengesahan itu hanya 115. Ya, ini yang sudah disahkan sampai pengesahan. Ya, kemudian
jumlah sekolah yang sudah sampai input dan realisasi. Ini sudah mulai melaporkan teman-teman. Ini baru 22.870 ya. Jadi ternyata dari totalnya ini masih ada yang belum menggunakan ARKAS ya. Yang sudah registrasi hanya 186.000 sekian. Yang membuat ARKAS dan sudah pengesahan ternyata baru 115, kemudian yang sudah input sampai realisasi ternyata baru 62.000 ya. Kemudian informasi perkembangan penggunaan dan pusat bantuan ARKAS atau Markas dapat dilakukan di nah silakan ini teman-teman, ini tinggal ditulis saja ya. Kemudian berkenaan dengan butir-butir di atas dalam rangka percepatan penggunaan ARKAS atau Markas, ini dimohon dengan hormat agar saudara memastikan pendidikan satuan negeri dan swasta. Ini bukan hanya negeri saja teman-teman, negeri saja melakukan registrasi pada ARKAS. Silakan bagi yang belum segera ya teman-teman. Kemudian yang poin kedua, memastikan satuan pendidikan negeri dan swasta, ini juga diuntukkan negeri dan swasta, melakukan input perencanaan, ini RKAS ya, sampai pengesahan ya, penganggaran, penata usahaan, dan pelaporan ya. Jadi setelah input perencanaan, penganggaran, kemudian penata usahaan, dan pelaporan ya. Nah, memastikan satuan pendidikan negeri dan swasta telah menginput realisasi dana bos reguler tahap 1. Tahap 1 berarti periode Januari Maret ya, Januari Februari Maret, silahkan diinput ya. Ini paling lambat ternyata harus bulan Juli 2022. Sekarang bulan Mei tanggal 29 nih teman-teman. Ini berarti masih ada waktu 1 bulan ke depan. Ini sebagai dasar penyaluran tahap 3 tahun anggaran 2000. Jadi nanti ini sebagai dasar untuk penyaluran tahap 3. Jadi teman-teman semua bagi yang belum melakukan pelaporan, silahkan melakukan pelaporan. Bagi yang mungkin baru mendengarkan informasi ini, silahkan segera melakukan registrasi, membuat RKAS, dan kemudian nanti nunggu persetujuan dinas ya, atau pengesahan, kemudian langsung input sampai dengan realisasi. Silahkan, untuk tutorialnya sudah ada di channel ini semua. Kemudian yang keempat adalah melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan pengelolaan dana bos secara keseluruhan sesuai dengan kewenangan. Ini adalah surat edaran per 23 Mei kemarin tentang percepatan penggunaan aplikasi RKAS atau ARKAS dalam rangka pengelolaan dana bos. Nah ini teman-teman bisa diakses juga melalui ini teman-teman ya. Nah ini resmi ya. Nah ini tentang percepatan penggunaan aplikasi RKAS atau ARKAS dalam rangka pengelolaan dana bos. Ini tinggal diklik saja. Kira-kira isinya apa? Saya rasa ini sudah ada di sini teman-teman semua ya. Sudah diedarkan ke masing-masing dinas pendidikan nih. Di sini sudah ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten juga ya. Nah ini teman-teman, ini adalah salinan dari sini ya. Jadi silakan teman-teman semua bagi yang belum segera melakukan. Nah ini bagi yang sudah, teman-teman juga nanti yang sudah mulai menginput, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan tentang penyusunan RKAS revisi atau pergeseran teman-teman. Karena di sini ada poin-poin penting yang tentunya teman-teman harus pahami semuanya ya. Karena nanti tentunya apa yang sudah dianggarkan di RKAS tidak selalu sama dengan rekening. Ini diberlakukan untuk listrik, PDAM, dan telepon biasanya ya. Kita menganggarkan ternyata tidak sesuai dengan yang kita bayarkan. Jadi nanti silahkan nanti kalau ada revisi yang lebih diperlukan, silahkan direvisi. Kemudian nanti kalaupun lebih nanti bisa dialokasikan untuk penganggaran yang lain. Gitu nih. Untuk lebih detailnya nanti akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Demikian, selamat malam. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.